Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tilawah bersama surat Az-Zariyat, surat 51, dimulai dari ayat 1. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq, wa inna ad-dina lawaqi'. Was-samaa'i dhatil hubuk. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Yufaku anhu man ufik. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'aluna ayyana yawmuddin. Yawma hum 'alan nari yuftanun. Dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sadaqallahul azim. Surat An-Nur kita lanjutkan mempelajari surat An-Nur. Kita baca dari ayat 27
sampai dengan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 27 surat An-Nur Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan, sebuah rumah, ghairu buyutikum, yang rumah itu bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian minta izin, wa tusallimu, dan mengucapkan salam, ala ahliha, terhadap isi keluarga atau pemilik rumah tersebut. Dzalika khairul lakum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian selalu ingat. Ayat-ayat sebelum ini mengatur tentang menjaga diri dari keburukan menyangka orang, tentang keburukan menuduh orang, tentang keburukan bersuudzon atau melakukan keburukan berburuk sangka. Sudah diuraikan di beberapa ayat yang sebelumnya. Biasanya kalau orang mendengar ada seseorang, apalagi orang itu belum dia kenali betul, belum dikenali betul siapa sebenarnya dia itu, lalu ada berita tentang dia yang memberitakan tentang keburukannya, mesti kita penasaran. Siapa toh orang yang diberitakan buruknya itu? Dan orang ingin mencari-cari bukti tentang keburukan yang diceritakan orang itu. Itu berarti dia mengikuti hawa nafsu untuk menerima satu keburukan dan melangkah kepada keburukan berikutnya. Yang sangat mungkin dilakukan adalah orang itu ketika melewati rumahnya, dia akan menengok, oh itu loh rumahnya orang yang diceritakan keburukannya. Kalau dia mempercayai keburukan itu, dia akan mencari bukti, dan bukti itu akan dilakukan dengan cara dia mengamati rumah. Ayat ini tidak hanya berkaitan dengan masalah itu, yaitu dilarang mendekati, dilarang memasuki rumah orang tanpa izin dan tanpa mengucap salam. Ini sekaligus ayat sebagai pelajaran. Maka akhir ayat ini ditutup oleh Allah dengan
ayat la'allakum tadzakkarun, agar kalian selalu ingat, agar kalian menjadi orang yang terpelajar, agar kalian menjadi orang yang berilmu, agar kalian memiliki derajat yang lebih tinggi. Jadi kesuksesan seseorang itu ketika dia berakhlak yang baik. Kaya tapi kalau akhlaknya buruk itu bukan sebuah kesuksesan, bahkan itu sebuah kehancuran. Karena kalau orang buruk ditambah kekayaannya tambah banyak buruknya. Orang jahat difasilitasi harta berarti dia makin banyak jahatnya. Tapi kalau orang itu akhlaknya bagus, miskin aja bagus. Sedengan ya bagus, kaya tambah bagus. Kalau orang akhlaknya baik. Nah, akhlak baik ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya Nabi Muhammad, tujuan diutusnya Nabi Muhammad. Dan akhlak inilah yang menjadi pedoman yang harus diikuti. Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah adalah 100% apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang beriman itu dijamin akhlaknya bagus. Ngomongnya bagus, prasangkanya bagus, batinnya aja bagus. Perilaku tangannya bagus, perilaku matanya bagus, perilaku lisannya bagus. Semua organ tubuhnya itu bagus. Jadi yang namanya iman itu iqrarun bil qalbi, iqrarun bil lisani, mentakkidkan keimanan itu dalam hati, kemudian mengikrarkan dalam lisan, membuktikan dalam perbuatan. Itu baru iman. Kalau cuma ngomong tok tapi hatinya enggak, itu munafik. Atau hatinya tok beriman tapi lisannya enggak, lalu akhlaknya juga enggak, itu berarti belum iman yang sempurna. Ini menjadi tolok ukur apakah orang itu beriman sempurna atau enggak adalah akhlak. Sehingga kemarin pada waktu kita membahas ayat sebelum ini yang juga diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton. Kalau ayat yang kemarin itu larangan, orang beriman itu dilarang mengikuti langkah-langkahnya setan. Artinya bisikan dari setan untuk melakukan satu perbuatan dosa yang kecil. Perbuatan dosa yang kecil itu jangan diikuti. Nanti kalau diikuti akan merembet menjadi makin gede dan terus akan berkembang. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika bahas ayat yang kemarin, membahas ayat yang ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton, itu kita bicarakan bahwa ayat itu yang dipanggil hanyalah orang-orang beriman. Itu yang di surat An-Nur ayat 21. Jadi janganlah mengikuti langkah setan, itu yang dipanggil orang beriman. Artinya kalau orang beriman itu dipanggil, maka yang noleh ya orang beriman. Yang akan mengikuti ayat ini ya hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman sulit untuk mengikuti ayat ini. Artinya kalau orang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kok dia nggak ngikuti, berarti jangan-jangan dia bukan orang beriman. Seperti kemarin kita contohkan, kalau orang Jawa kumpul sama orang Madura, kumpul sama orang Lombok, kumpul sama orang Bali, lalu dipanggil, hai orang Jawa ngumpul ke sini. Wahai orang-orang Jawa ngumpulnya ke sini. Maka yang Jawa-Jawa akan ngumpul. Karena dia merasa Jawa terpanggil ngumpul. Yang nggak merasa Jawa ya nggak ngumpul. Karena dia nggak merasa terpanggil, karena bukan Jawa. Begitu juga ketika dipanggil orang Bali ngumpul, maka yang Bali yang ngumpul. Ketika dipanggil wahai orang beriman, maka yang datang ya orang beriman. Yang tidak beriman yang nggak datang. Kalau dia mengaku beriman dan ternyata dipanggil nggak datang, ya berarti dia nggak memenuhi panggilan, berarti nggak termasuk sudah. Maka ayat ini yang bisa menjalankan nanti adalah orang-orang beriman.
yang akan diantarkan oleh Allah dengan panggilan ini, orang beriman untuk menjadi orang yang terpelajar, menjadi orang yang bijaksana, jadi orang yang sukses menurut agama, yaitu orang yang berakhlak baik. Panggilan Allah adalah, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jangan sekali-kali kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian. Imam Nawawi menafsirkan allati taskununaha, yaitu rumah yang bukan rumah yang kalian tinggali. Maksudnya begini, orang satu bisa jadi punya rumah lebih dari satu. Jadi orang satu bisa jadi punya rumah 2, 3, 4, 5, 6. Yang ditinggali yang mana? Yaitulah rumahnya. Yang lain itu secara hukum atau secara formal itu atas nama rumahnya. Tetapi karena nggak ditinggali, maka dalam ayat ini dia termasuk bukan rumahnya. Jadi kalau misalnya seseorang punya rumah 2, satu ditinggali, satunya dikontrakkan, maka yang dikontrakkan itu bukan termasuk rumah yang ditinggali. Berarti kalau dia mau masuk rumahnya sendiri, tetapi yang sudah dikontrak oleh orang lain, berarti dia harus seizin. Jadi tetap harus seizin kalau mau masuk rumahnya. Walaupun rumahnya sendiri tapi nggak tinggal di situ. Itu kalau versi penafsiran Imam Nawawi. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum allati taskununaha. Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian, yaitu yang dimaksud bukan rumah kalian itu adalah yaitu rumah yang kalian tinggali, bukan rumah yang kalian tinggali. Hatta tastanisu, sehingga kalian mendapatkan izin. Kata istaknasa itu awalnya dari kata anisa yaknasu. Anisa itu artinya tenang, tentrem, tenang, damai. Jadi orang kalau sudah mendapat izin, yang masuk juga tenang, yang nerima juga tenang. Itu dari kata tenang itu, anisah itu artinya damai, tentram. Sehingga ketika orang itu sudah mendapat izin, dia akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Hatta tastanisu, sehingga kalian mendapatkan izin, sehingga artinya menjadi tastanisu itu kalian meminta izin, meminta untuk boleh masuk. Ayat tastakshiful hala hal yuradu dukhulukum amla. Hendaklah kalian meminta kejelasan, kepastian dengan suatu keadaan, apakah dia dikehendaki masuknya atau tidak. Jadi pastikan kita itu termasuk boleh masuk. Artinya kalau kita masuk, orangnya akan terima dan dengan senang, dengan tenang, dengan nyaman atau tidak, amlah atau tidak. Wa hatta yudzana lakum, dan kalian baru boleh masuk sehingga kalian itu diizinkan. Jadi ini berlaku untuk umum, artinya siapa saja, teman akrab, rumah teman akrab, rumah anak sendiri, bahkan nanti termasuk rumahnya sendiri. Jadi ada kaidah untuk masuk rumah sendiri itu pun nanti juga diajarkan untuk mengucap salam. Jadi kalau ada orangnya ya salam yang jawab orang, kalau nggak ada orangnya ya jangan pakai salam yang umum. Jadi rumah jelas-jelas ditinggal kosong, lalu kita mau masuk, mau buka pintu, kita bilangnya assalamualaikum. Dari dalam ternyata dijawab, suaranya gede banget, waalaikumsalam. Malah nggak jadi masuk kita ya. Makanya kalau mau masuk rumah yang jelas nggak ada penghuninya, itu rumah kita, maksudnya rumah kita sendiri. Kita tinggal pergi, semua keluarga pergi, gemboknya kita buka, lalu kita masuk dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu nggak perlu jawaban kalau itu. Kalau yang perlu jawaban nanti dijawab bener, itu malah ketakutan. Seperti orang, ya tidak semua salam itu harus dijawab. Orang kalau masuk ke makbaroh, makbaroh itu tempat pemakaman, bukan alam kubur ya. Bukan alam kubur. Alam kubur itu nama alam. Makbaroh itu tempat pemakaman. Itu kan kita disunahkan.
Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu jangan nunggu jawaban. Nanti kalau dijawab lari kita malah. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar. Waalaikumsalam. Wah, menjawab semua. Ada juga salam yang tidak harus dijawab, yaitu salamnya orang sholat. Jadi jangan dijawab, kita di sampingnya lalu assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi masuk rumah sendiri, masuk ke pemakaman, salam setelah sholat itu memang salam yang tidak wajib, bahkan tidak boleh itu, tidak boleh dijawab, memang tidak untuk mencari jawaban. Tapi semua diajarkan untuk mengucap salam. Jadi kalau kalian akan masuk rumah yang bukan rumah yang kalian tinggali, maka janganlah kalian masuk sebelum kalian meminta izin. Yaitu kalian meminta kepastian. Apakah kalau kita masuk itu dikehendaki apa enggak? Hatta yudhana lakum, sehingga kalian jelas diizinkan. Watu salimu, dan kalian mengucapkan salam ala ahliha, terhadap penghuninya, mengucap salam kepada penghuninya. Indal isti'dzani, ketika kalian minta izin. Ruwiya, diriwayatkan anin nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwasannya Nabi pernah bersabda, annat taslima ayyakula assalamu alaikum a'adkhulu salasa marrat. Sesungguhnya bahwasannya salam itu ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum a'adkhulu, apakah aku boleh masuk? Jadi assalamualaikum itu tersendiri, kemudian a'adkhulu minta izin tersendiri. Berarti ada dua rukun, ada dua permintaan. Yang pertama adalah salam itu tersendiri, minta izin masuk itu tersendiri. Jadi ya bahasanya jangan pakai, nggak harus ya, bukan jangan, tidak harus seperti bahasanya TNI itu. Izin masuk, ya nggak harus pakai kata izin masuk. Dia assalamualaikum, kata Rasulullah, yang namanya salam, yang namanya taslim, watu salimu itu. Yang namanya taslim itu adalah ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum, diteruskan dengan permintaan izin a'adkhulu. Apakah aku boleh masuk? Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Jadi assalamualaikum. Nanti ada dalam hadis Nabi itu disebutkan, kalau kalian ditanya siapa itu, sebut namanya. Jangan bilang saya. Siapa itu? Saya. Nanti pasti tanya lagi, saya siapa itu? Jadi kalau siapa itu? Pak Soleh, ya sudah gitu aja. Jangan siapa itu? Saya. Salasa marrat, itu sebanyak 3 kali. Fa'in udzinalahu, kalau dia diizinkan dakhala. Kalau dia diizinkan maka dia boleh masuk. Wa illa, kalau enggak diizinkan atau enggak dijawab salamnya. Jadi kalau misalnya mohon maaf tidak terima tamu, mohon maaf sedang sibuk, mohon maaf, misalnya enggak mohon maaf enggak apa-apa sebenarnya. Artinya Islam itu sangat menghargai privasi seseorang di rumahnya masing-masing. Di surat Al-Ahzab, ya di surat Al-Ahzab itu yang di surat 33 itu yang dijelaskan bagaimana Allah itu pernah menurunkan wahyu kepada para sahabat dengan mengingatkan para sahabat agar ketika berada di rumah Nabi itu mereka menjaga diri tidak berlama-lama. Kalau dituruti soalnya Nabi itu kan figur yang dicintai. Itu mereka pasti nggak pengen pulang itu dari rumah Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu kalau bicara enak, diajak guyon ya guyon. Kalau menjawab pertanyaan itu tepat dan pasti menyenangkan. Beliau selalu tersenyum, jadi nggak pernah tampak muram.
tetapi ada keluarga di situ, ada istri, ada cucu, mungkin ada keponakan atau ada pembantu-pembantu yang tidak suka kalau ada tamu berlama-lama. Dan Rasulullah sebenarnya juga pengen tamu itu tidak berlama-lama. Makanya kalau disuguhi makanan, makanlah, tapi jangan nyantai-nyantai di rumah Rasulullah. Itu ada aturan. Jangan nyantai-nyantai di rumah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu punya privasi. Nah, setelah turunnya ayat itu, maka Rasulullah itu membiasakan kepada para sahabat, jika berurusan dengan Rasulullah, maka mereka menunggu Rasulullah di masjid. Soalnya pasti ke masjid. Jadi Rasulullah itu ketika keluar rumah, ketika ke masjid atau ke majelis yang lain, itu berarti milik publik, milik semua orang. Boleh tanya, boleh guyon, boleh ya macam-macam lah, boleh, itu milik publik itu. Jadi kalau Rasulullah keluar rumah itu milik publik. Tapi ketika Rasulullah ada di dalam rumah, maka beliau itu milik keluarganya. Maka hendaknya orang itu tidak sembarangan masuk. Jadi kalau untuk masuk harus dengan seizin. Jadi kalau nggak seizin nggak boleh macam-macam, nggak boleh nuduh, wah sombong sekarang, mentang-mentang punya rumah didayai angeleram. Nggak boleh. Kita juga tidak berhak mengatakan itu. Siapapun akhirnya akan berlaku semacam itu. Itu berlaku untuk orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman, jadi kalau kita mau datang ke rumah orang lalu minta izin dulu, karena adat kita kan minta izin itu sekarang pakai WA. Pak, saya mau ke rumah jam segini, bisa enggak? Atau kalau enggak, Bapak diizinkannya saya jam berapa? Itu sunnah itu. Jadi melakukan seperti itu yang disunahkan, daripada tiba-tiba nyelonong ngetuk pintu padahal orangnya itu baru aja mau berangkat istirahat. Orang kan tidak pernah tahu kan kegiatan orang lain. Jangan disamakan dengan dirinya sendiri, itu pasti punya jadwal, punya kegiatan yang berbeda-beda. Dan Al-Quran menghargai itu. Al-Quran menghargai privasi itu. Dan ini akan menjadi akhlak mulia bagi orang yang menjalankannya. Dan kalau dibalik, orang kalau mengabaikan ini berarti dia juga mengabaikan akhlak. Kalau zaman dulu ketika belum ada WA, ya memang dia ngetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu sampai hanya 3 kali. Tapi jangan cepat-cepat. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya jarak sepantasnya. Itu pun diatur kata Rasulullah, apabila kamu mengucap salam, maka janganlah kamu berdiri di tempat ketika pintu dibuka, maka kamu langsung berhadapan dengan tuan rumah. Iya, kalau yang buka itu nanti suaminya. Kalau kamunya laki-laki, yang buka nanti ternyata istrinya, kamu langsung berhadapan. Kayak ciluk bay. Jadi begitu dibuka, bay. Maka berdirilah menghadap keluar. Berdirilah menghadap keluar. Dan di posisi pintu yang ketika dibuka kita tidak langsung berhadapan. Kalau sudah dipersilahkan masuk, baru masuk. Tapi kalau orangnya bilang mohon maaf Pak, bapaknya lagi istirahat, berarti nggak diizinkan. Jangan ditunggui aja. Udah sampai kapan istirahatnya, dah tak tungguin itu. Ya enggak boleh. Dan itu melanggar aturan, menjadi melanggar ayat. Jadi fa'in udzina lahu dakhala. Apabila dia diizinkan, barulah dia masuk. Wa illa, kalau nggak diizinkan, roja'a, dia pulang. Berarti kalau dia masuk itu karena perintah Allah, kalau dia pulang juga karena perintah Allah. Dia masuk dapat pahala karena sudah diizinkan. Kalau dia pulang karena nggak diizinkan, ya dapat pahala. Jadi kalau dia pulang jangan menggerutu. Wah, kurang ajar wong iki. Biyen udah konco wakrab loh. Sekarang sabrok duwe jabatan jadi kayak gini. Ditemoni malih angel. Itu kita yang menggerutu, itu kita yang berdosa. Jadi, dan jangan menuntut orang lain supaya bisa menerima tamu kapan saja. Kecuali kalau memang beliaunya mengizinkan kita untuk masuk kapan saja, artinya bertamu kapan saja.
Dzalika khairul lakum, yang demikian itu khairun lebih baik lakum bagi kalian. Ay at-taslimu ma'al isti'nasi, mengucapkan salam diikuti dengan meminta izin. Khairul lakum, itulah yang terbaik bagi kalian. Min tahiyatil jahiliyati, daripada ucapan atau apa? Kalau Islam itu punya tahiyatul Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min tahiyatil islami dibandingkan dengan ucapan jahiliyah. Jadi ucapan Islam itu assalamualaikum, sementara ucapan jahiliyah nggak dijelaskan di sini kayak apa. Ya berarti ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh orang Islam. Ucapan jahiliyah. Wad-dumuri, dan ad-dumur. Ad-dumur wa huwa ad-dukhulu bi ghairi idznin. Yang namanya ad-dumur itu adalah memasuki rumah bi ghairi idznin, tanpa izin. Mungkin bahasa kita ad-dumur itu nyelonong. Jadi mungkin kadang-kadang kita dianggap biasa. Mas, masuk kamarnya orang kok blunas-blunus. Enggak izin, enggak salam. Biasa wis kanca, wis akrab, wis padha ngene kok kabeh ngono kuwi. Itu berarti kita membiasakan sesuatu yang keliru. Biasanya kan kalau kos itu kan dari pintu ke pintu, bukan rumah ke rumah. Jadi pintu ke pintu itu kan kos-kosan. Kita harus sadar bagaimanapun akan tetap lebih mulia, tetap lebih baik di hadapan Allah kalau kita akan memasuki kamar kos lainnya, walaupun itu akrab, bahkan mungkin adik sendiri, bahkan mungkin anak sendiri yang sudah berkeluarga. Jadi anaknya sendiri tapi sudah berkeluarga, kalau mau masuk ya perlakukan dia seperti orang yang terhormat, jadi orang lain yang pantas untuk mendapatkan penghormatan. Jadi tahiyah itu artinya penghormatan. Jadi ada penghormatan yang berlaku di zaman jahiliyah dan ada penghormatan yang berlaku di zaman Islam. Di zaman Islam penghormatan yang berlaku adalah assalamualaikum. Dan di zaman jahiliyah itu ad-dumur. Jadi orang itu masuk rumah kalau sudah akrab itu ya nyelonong begitu saja. Yaitu namanya ad-dumur. Wa huwa ad-dukhulu bi ghairi idznin, yaitu memasuki rumah tanpa izin. Wa fil hadisi, dan disebutkan dalam sebuah hadis, man sabaqat ainuhu istidzanuhu faqad damaro. Barang siapa yang matanya mendahului minta izinnya, maka dia sudah masuk ad-dumur. Termasuk nyelonong. Jadi ada orang mau bertamu, belum diizinkan masuk. Mungkin dia sudah salam, belum diizinkan masuk. Tapi karena didengar-dengar kok nggak ada jawaban, akhirnya mata kita, bukan bola matanya ya, pandangan kita tuh masuk duluan. Sehingga kita bisa ngelihat di dalam itu ada kulkas, ada lemari, ada TV, ada pintu kamar. Terus dilihat, diinceng. TV ini urip. Kulkasnya buka, kayak kamarnya kok padang. Berarti mata kita sudah masuk rumah itu duluan. Kata Rasulullah, barang siapa yang matanya masuk duluan sebelum dia dapat izin, maka dia sudah termasuk ad-dumur. Dia sudah termasuk nyelonong. Sehingga salah satu etika dalam memasuki rumah orang itu tadi. Jadi kalau kita salam, itu ngetuk pintu wajar. Assalamualaikum, ketuk pintu, dok dok dok. Tapi tidak boleh mata kita atau pandangan kita masuk ke dalam terus mengamat-amati di rumah itu ada apa saja. Kok sampai ngerti, kursi ini anyar. TV ini ganti tuh wisan. Kita belum diizinkan masuk itu sudah ngelihat. Terus begitu masuk ke dalam lalu pegang-pegang. Ini kursinya dapat dari mana ini? Ini pintunya kok bagus. Kalau kita mau melakukan yang lain selain bertamu, misalnya memegang-megang benda, mengamat-ngamati atau memperhatikan, minta izin. Minta izin Pak ya, boleh saya ngelihat mereknya kulkas misalnya. Minta izin saya boleh. Dan seterusnya. Jadi minta izin dulu untuk yang lain. Sehingga ini benar-benar etika yang luar biasa yang Allah ajarkan dan Rasulullah contohkan.
Bagaimana seseorang ketika bertamu sama sekali tidak akan tahu apa isi rumah seseorang. Tahu aja enggak. Apalagi ketika orang itu belum diizinkan untuk masuk. Jadi kalau belum diizinkan untuk masuk, jangan kita sampai ngerti ada apa di dalam rumah itu. Nanti akan berlaku lain untuk kepentingan yang mendesak. Kepentingan mendesak itu misalnya rumahnya kebakaran. Kalau rumahnya kebakaran, mau menolong rumah tetangga kebakaran, tidak usah minta izin udah. Langsung aja ambil tindakan. Atau karena menolong kebanjiran atau bencana yang lain. Atau mendengar teriakan yang mencurigakan, itu boleh kita masuk dengan melompat aja boleh. Karena itu berlaku darurat. Tentu ya berlaku hukum yang wajar, yang darurat. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian, jadi dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. La'allakum, Allah ajarkan itu la'allakum supaya kalian tadzakkarun, selalu ingat, selalu memiliki pengetahuan. Artinya selalu memiliki derajat sebagai orang terdidik, sebagai orang yang terpelajar. Jadi yang namanya orang terpelajar itu bukan pinter banyak ilmunya, tapi terpelajar itu dia bisa menyesuaikan antara tingkat keilmuannya dengan akhlaknya. Ai umirtum bihadza ta'dzibi. Kalian, kata Imam Nawawi, kalian diajari oleh Allah, diperintah oleh Allah bihadza ta'dzibi, dengan berperilaku semacam ini, likai tatadzakkaru, supaya kalian selalu ingat bihi terhadap perintah itu, wa ta'malu bihi, dan kalian mengamalkannya. Wa qara'a Hamzah wal Kisai wa Hafiz. Imam Hamzah, Imam Kisai dan Imam Hafiz membaca bitakhfifidz dzali, dengan meringankan zalnya. Jadi la'allakum tadzakkarun. Seperti yang kita baca, itu sama dengan Imam Hafiz, sama dengan Hamzah, sama dengan Imam Kisai. Wal baquna, selain 3 imam, berarti yang banyak lagi imam itu baca wal baquna bitasdidi, dengan baca tasdid tadzakkarun. Jadi tasdidnya ada 2. Jadi kalau kita tasdidnya cuma 1, tadzakkarun, tapi yang lain ada yang baca tadzakkarun. Wa sababu nuzuli hadhil ayah, salah satu atau di antara sebab turunnya ayat ini, annam ro'atan minal ansori, sesungguhnya pernah terjadi ada seorang perempuan dari sahabat Ansor. Qalat, perempuan ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni akunu fi baiti, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku sendiri, ala halin, dalam suatu keadaan, la uhibbu ayyurani alaiha. Ya Rasulullah, saya sedang di rumah saya sendiri. Keadaan saya kalau di rumah itu saya sering tidak siap dilihat. Nggak siap dilihat itu ya macam-macam. Mungkin pakai celana pendek lah, mungkin nggak pakai jilbab, atau mungkin pakai kaos santai, atau pakai daster, atau pakai apa ya. Pokoknya dia nggak ingin dilihat seperti itu. Bukan berarti idealis ya. Ya memang orang itu kan punya privasi. Masa orang perempuan jam berapapun dimanapun pakai jilbab berukut itu ya enggak. Suatu saat dia buka jilbabnya, dia juga buka bajunya, dia tinggal pakai kaos. Suatu saat dia nggak pakai celana panjang atau nggak pakai menutup aurat yang lain. Suatu saat dia di rumah melakukan sesuatu yang bebas, ya karena untuk urusan masak, urusan cuci dan macam-macam. Sehingga sama, sahabat Ansor ini merasa nggak nyaman ketika kondisi-kondisi semacam itu dilihat oleh orang lain. Ala halin la uhibbu ayyuraniya alaiha. Saya sering dalam satu keadaan yang saya tidak nyaman jika dilihat. Ahadun, oleh seseorang. La walidun wala waladin, la walidun wala waladun, baik dilihat oleh orang tua maupun dilihat oleh anak. Maksudnya anak yang sudah gede itu, anak yang sudah keluar dari rumah itu. Fayatil abu
Lalu datanglah ayahku, fayadlu alayya. Lalu dia masuk kepadaku, wa annahu la yazalu yadlu ala rajulin. Dan selalu saja ayahku itu ketika datang ke rumahku itu selalu masuk mengajak laki-laki lain min ahli dari keluargaku. Ayahku kalau masuk itu seringnya nggak sendirian, itu mesti ngajak temen itu. Mungkin pulang dari masjid itu ngajak mampir ke rumah. Bukannya saya nggak suka diampiri, tapi pas datangnya itu saya nggak siap. Tiba-tiba nyelonong, ada ayahku, ada orang lain. Wa ana alatil kalhali, padahal ketika itu saya dalam keadaan semacam itu, gandapan. Jadi kalau orang Jawa bilang dia nggak siap, akhirnya begitu datang tamu gedandapan. Itu satu keadaan yang sangat tidak nyaman. Perempuan ini, wanita Ansor ini mengadu ke Rasulullah untuk meminta fatwa. Minta fatwa. Seharusnya gimana ini solusinya? Jadi kan nggak nyaman. Masa kita lagi, misalnya lagi nyetrika. Nyetrika itu kan panas. Umpamanya kalau di tempat kita ya. Masa panas-panas tuh jilbaban terus pakai penutup aurat, ya kan nggak nyaman. Lagi pula ruang untuk bergerak, untuk menggerakkan, untuk bekerja dengan kondisi yang semacam itu belum tentu kita leluasa. Ya akhirnya kan kita lepasi itu pakaian. Tiba-tiba bapak itu masuk ngajak orang lagi, dan itu saya nggak suka. Ya padahal ayahnya sendiri. Fanuzilat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini. Jadi salah satu sebab turunnya ayat ini memang karena ada perempuan yang mengadu ayahnya sering masuk mengajak orang lain ke rumah anak perempuannya. Faqala, lalu berkata Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah. Faqala Abu Bakrin, maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aita al-khanati wal masakina fi turuqis Syam. Ya Rasulullah, lalu bagaimana halnya dengan al-khanat wal masakin, beberapa tempat istirahat dan pos-pos yang biasanya dijadikan tempat pemberhentian. Jadi perjalanan dari Mekah menuju ke Syam. Kalau Syam itu yang sekarang menjadi Syria, Lebanon, Palestina, itu Syam. Dulu namanya Syam. Jadi dalam setahun orang Mekah mesti melakukan perjalanan ke Syam. Itu rihlatas syita'i was saif. Jadi rihlatas syita pada saat syita itu pergi ke Yaman, was saif pada saat saif pada musim dingin itu pergi ke Syam. Di sepanjang perjalanan di padang pasir itu ada bangunan-bangunan sederhana. Itu yang disebut dengan al-khanat dan masakin, tempat-tempat istirahat dan pos-pos perjalanan. Jadi pos-pos di perjalanan. Laisa fiha sakinun, yang di dalam tempat bangunan itu tidak ada yang tinggal. Afala nadkhuluha illa biiznin, apakah kita juga dilarang masuk illa biiznin, kecuali dengan izin? Kan nggak ada orangnya. Kalau minta izin sama siapa? Lagi pula kalau yang punya itu orang kota, minta izinnya ke kota dulu, balik ke situ lagi, ya enggak masuk akal. Fa'anzalallahu, maka Allah turunkan wahyu di ayat berikutnya nanti, laisa alaikum junahun al-ayah. Laisa alaikum, tidak ada dosa bagi kalian pada ayat berikutnya. Jadi tidak ada dosa kalau kalian memasuki sebuah tempat yang di dalamnya tidak ada pemiliknya, tidak ada yang berhak mengizinkan di dalamnya. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Fa illam tajidu, maka jika kalian, fa illam tajidu, maka jika kalian tidak mendapati fiha, di rumah itu, ay fil buyuti, di rumah itu kalian tidak mendapati seorang pun, ahadan, seorang pun, mimman dari orang yamliku, yang memiliki al-izna, izin. Jadi kan tadi alam
Salam. Jadi kalau mau bertamu itu ada dua yang dilakukan. Pertama salam, yang kedua minta izin. Sudah disalam berkali-kali nggak ada orang. Itu namanya fa'ilam tajidu fiha ahadan. Kalau kalian tidak mendapati seorang pun di dalam rumah itu, yaitu orang yang memberi izin, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasukinya. Jadi kalau balik, jadi pulang dari rumah orang yang kita mau bertamu nggak jadi, itu jangan menggerutu. Jangan menggerutu. Ada mau silaturahim malah nggak ada orangnya. Atau malah memaki-maki orang yang tidak memberi izin. Itu tidak boleh. Ya, makanya kita harus kembali dari awal. Kalau kita akan bertamu, bertamulah karena Allah. Kalau kita bisa masuk, maka bersyukurlah, itu pertolongan Allah. Diizinkan masuk. Kalau nggak diizinkan masuk, pulanglah. Itu perintah Allah. Jadi pulanglah, itu perintah Allah. Apa susahnya bagi orang yang menjalankan perintah Allah, kan dapat pahala dia. Jadi kalau kita mau bertamu lalu nggak jadi karena orangnya nggak memberi izin atau orangnya ternyata nggak ada, termasuk ketika nggak diberi izin. Kalau kita kan kalau nggak paham ayat ini mungkin kita akan menggerutu itu. Nggak diizinkan, maaf Pak lagi istirahat, orangnya nggak menerima tamu. Kita jangan bilang gaya. Ya ikuti aja Al-Quran. Fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Maka janganlah kalian memasukinya sampai kalian itu mendapatkan izin. Fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasukinya. Ay wasbiru, dan sabarlah. Hatta yu'dzana, sehingga kalian mendapatkan izin lakum untuk kalian min jihatiman, dari pihak orang. Yamlikul idzna, yang mengizinkan adalah orang yang berhak mengizinkan. Jadi rumah itu ada yang punya. Yang punya itu ada hak mengizinkan atau tidak mengizinkan. Jadi kalau misalnya kita masuk rumah seseorang yang bernama A, kita sudah salam, dijawab dari dalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita jawab, kita salam lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terus kita bilang, saya Pak Soleh, boleh masuk Pak? Kok orangnya diem? Setelah ditunggu nggak ada jawaban. Ya mending kalau orangnya jawab. Mohon maaf Pak, orangnya istirahat. Misalnya, mohon maaf orangnya nggak terima tamu. Bahasa nggak terima tamu itu bukan keburukan. Bukan keburukan, itu hak dia yang punya rumah. Dan orang yang diperlakukan seperti itu jangan merasa tersinggung. Ya biasa saja. Di Al-Quran memang hatta yu'dzana lakum itu menjadi persyaratan sehingga kalian itu diizinkan. Dan yang mengizinkan itu harus yang punya rumah. Artinya orang yang punya hak untuk mengizinkan. Kalau kita ketuk-ketuk pintu yang lewat tetangganya, nyari siapa Pak? Nyari Pak Anu. Masuk aja Pak. Itu tetangganya yang bilang. Lalu kita, oh masuk aja ya? Iya masuk aja. Masuk kita. Dosa kita. Karena yang memberi izin kita bukan orang yang berhak memberi izin. Jadi termasuk pembantu itu tidak berhak memberi izin, iya atau tidak. Kecuali kalau dia diamanai. Jadi kalau pembantunya diamanai, misalnya Mas nanti kalau ada tamu datang, suruh nunggu di depan. Atau kalau ada tamu datang suruh masuk, nanti tolong saya dipanggil, misalnya itu amanah. Tapi kalau nggak ada amanah semacam itu, maka pembantu tidak boleh melakukan melakukan pemberian izin kepada orang yang nggak diamanahkan untuk diizinkan oleh pemilik rumahnya. Jadi di sini pemilik itu yang berhak. Pemilik itu di situ adalah yang tinggal, yang berhak tinggal. Sehingga nanti akan ada perbedaan antara pemilik sebagai pemilik secara hukum dan pemilik secara kenyataan. Yang dimaksud di sini bukan pemilik secara hukum, tapi pemilik secara kenyataan. Jadi kalau pemiliknya secara hukum mau masuk, tapi yang tinggal di situ orang ngontrak, ya harus izin sama orang yang ngontrak dalam urusan sopan santun memasuki rumah itu.
Jadi min jihatiman, dari pihak orang yamlikul idzna yang dia berhak memiliki izin. Inda ityanihi, ketika dia mendatangi rumah tersebut. Wastuna, dan dikecualikan idza uridha fihi, dikecualikan hukum di atas, jadi tidak harus salam, tidak harus minta izin. Idza ma'uridha fihi hirkun au gharaqun, apabila ada kejadian di rumah itu berupa kebakaran atau kebanjiran, au kana fihi mungkarun, atau terjadi kemungkaran atau kejahatan di dalam rumah, kejahatan di dalam rumah, wa nahwuhu, atau lain-lainnya. Jadi kalau ada sesuatu yang darurat, maka orang boleh masuk rumah orang itu karena alasan darurat. Jadi alasan penyelamatan itu boleh, tidak harus minta izin. Nanti kalau minta izin kelamaan. Wa in qila lakum urji'u farji'u, wa in qila, apabila dikatakan lakum kepada kalian irji'u, pulanglah kalian, farji'u maka pulanglah. Ain umirtum, apabila kalian diperintah min jihati ahlil baiti, oleh pihak yang memiliki rumah, ar-ruju'a untuk pulang, farji'u maka pulanglah. Sawaun kanal amru, sama saja itu berlaku, mimman yamlikul idzna aula, bagi orang yang berhak memiliki rumah atau tidak. Wala talahu bitakril istidzan, dan janganlah kalian bersikeras untuk mengulang-ulang minta izin. Wala talajju bil israri alal intidhar, dan janganlah kalian memaksakan diri untuk menunggu. Jadi sudah nggak dijawab salamnya, sudah nggak dapat izin, nunggu aja depan pintu, nggak pulang-pulang. Alal intidhari, untuk menunggu, ila ayatiyal idznu, sampai dapat izin. Dzalikum askalakum wallahu bima ta'maluna alim. Itu kalau kalian lakukan, pulang itu lebih baik dan itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna, Allah itu maha tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Wallahu bima ta'maluna, Allah itu dengan apa yang kalian lakukan alimun, zat yang maha tahu. Ini aturan di dalam akhlak Islam yang dibimbing langsung oleh Allah dari Al-Quran, cara masuk rumah. Ya, ini berkaitan dengan harga diri seseorang. Seseorang itu menjadi terhormat, menjadi berharga kalau dia menjaga akhlaknya. Berkaitan dengan, khususnya di ayat ini adalah berkaitan dengan memasuki rumah orang lain. Dia melakukan ini, maka dia mendapat balasan dari Allah. Dia tidak terhina walaupun dia diusir misalnya, tidak akan terhina. Karena kalau dia pulang dari tempat itu, dia pulangnya karena perintah Allah. Kalau dia masuk dengan izin, maka dia masuknya juga dengan perintah Allah. Demikian yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dari ayat-ayat yang kita pelajari ini, dan mudah-mudahan Al-Quran memberikan syafaat dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah melalui mempelajari ayat-ayat ini. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.